Selamat pagi semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya Farel Freya? Luar biasa. Luar biasa. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Yuk kita angkat pujian kita, selamat pagi Bapa. Kabarnya anak-anak semua pasti luar biasa. Siapa di sini yang pernah mendengar suara Tuhan? Kita semua pasti dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil Namamu. Anak-anak yang ada di rumah punya tangan semua, punya kaki, boleh berdiri, puji Tuhan dengan segenap hati. Yuk kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk. Dengan hati yang
adik-adik udah dipanggil Tuhan Yesus, dengar dia panggil nama saya, siapa yang mau mengikut Tuhan? Kita mau mengikut Tuhan. Yuk kita mau ikut Tuhan, kita mau ganti lagu, kita mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut dengan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kita bersungguh-sungguh menyanyikan dengan hati yang bersungguh-sungguh, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan. Juga kami dapat melakukannya di kehidupan kami Tuhan. Juga berkati guru kami, Bu Patmi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Bu Patmi, urapi Bu Patmi supaya dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Yohanes 16 ayat 8a. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 8a. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Selamat pagi teman-teman yang di rumah. Iya, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan setelah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, tadi yang memuji nama Tuhan sudah luar biasa. Sekarang duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi ini Tante Patmi mau menyampaikan bahwa Roh Kudus menolong kehidupan kita. Nah, di sini kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 ya. Adik-adik teman-teman yang di rumah bisa dibuka ya. Nah, ini tentang siapa? Saulus. Nah, Saulus mempunyai hati berkobar-kobar untuk mengancam pengikut Tuhan Yesus ya. Mengikut Tuhan Yesus baik laki-laki, baik perempuan. Nah, mereka akan dianiaya. Dia mendapatkan surat kuasa dari imam besar. Mau pergi ke Damsyik. Ke kota mana? Damsyik. Ya, di sana dikatakan supaya ia menemukan murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ketika itu dalam perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ya. Dan Saulus rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergi ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya Saulus dalam perjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi tidak dapat melihat. Loh, tadi Saulus yang ganas, geram, mau menganiaya yang mengikut Tuhan Yesus. Tidak dapat melihat. Ya. Dan teman-temannya tadi ada di situ. Ya. Ada di situ selama 3 hari. Ya, Saulus tidak dapat melihat, matanya buta. Selama berapa hari? 3 hari, ya, tidak dapat melihat, tidak makan, tidak minum. Siapa yang betah? Ayo, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Nah, ini teguran buat Saulus selama 3 hari. Terus di Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya Ananias, ini aku Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar, orang itu betapa banyak kejahatannya terhadap orang-orang yang kudus di Yerusalem.
ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu bagaimana adik-adik? Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah apa adik-adik yang terjadi? Selaput mata yang di dalam di mata Saulus berguguran dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis oleh Ananias, murid Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus di sini mengatakan bagaimana? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita akan tidak ada kejahatan, ya. Tidak ada rasa dengki, marah, ya. Adik-adik kalau meminta Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, Tuhan Yesus akan menuntun jalan kebenaran. Seperti Saulus, saat dia jahat, dia melakukan hatinya yang kotor, ada kejahatan, Roh Kudus mengubah Saulus menjadi anak-anak Tuhan. Dan Saulus memberitakan firman Tuhan karena dia diubah oleh Roh Kudus. Siapa di sini anak-anak supaya kita menjadi seperti Bapak Saulus, memberitakan firman Tuhan, ya? Ya, Tante juga kepingin supaya anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dapat mengikuti jejak Saulus, memberitakan firman Tuhan dengan apa? Dengan apa? Yuk, dengan cara apa? Kita tidak berbuat nakal lagi, ya, kepada teman, kakak, saudara. Tidak boleh marah-marah lagi juga. Minta Roh Kudus memimpin kita semua. Yuk, kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu begitu indah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah tinggal di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa firman-Mu begitu indah kalau tinggal di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan udah mendengarkan firman Tuhan tadi. Tugasnya ya, tugasnya adalah adik-adik menulis ayat mas. Ya, ayat masnya di mana tadi? Ya, yang sudah dibacakan tadi sama teman kita. Ditulis di situ. Dan yang kedua, ada tulisan lagi, berapa hari Saulus buta, tidak makan, tidak minum. Ditulis di situ, nanti dikasih warna boleh, digambari boleh, ya. Nanti berfoto, dikirim ke guru masing-masing. Oke? Iya, tugasnya dari Tante Fatmi ya. Ayat mas dan berapa hari Saulus buta, ya. Dan yuk kita akan melihat tayangan teman-teman kita di minggu lalu. Silakan melihat.